Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah saya tentang Law of Attraction yang saya lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini keren banget ya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman di channel ini. Oke, silakan teman-teman juga bisa menuliskan doa terbaik di komentar di bawah agar diambilkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. By the way, cerita ini akan saya mulai ketika saya dulu masih dalam proses menganggur, atau saya dulu adalah seorang pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki sebuah penghasilan yang pasti. Di saat itu saya tidak punya motor, saudara sekalian. Bahkan untuk beli motor aja saya tidak punya uang. Sehingga saya motor itu harus sewa, motor sewa, dan itu motor Cina. Nah, pada suatu hari ada seorang teman saya bilang, kalau kamu pingin sesuatu, kamu tinggal cari aja gambarnya di Google, habis itu tempelin aja gambar tersebut itu di rumah kamu atau di tempat-tempat yang kamu sering lihat. Dan waktu itu di bayangan saya adalah saya ingin memiliki sebuah mobil Mercedes-Benz, ya. Jadi ibaratnya saya disuruh teman saya untuk, lo itu nggak perlu takut untuk mimpi, nggak perlu takut untuk punya sebuah impian atau barang-barang apa yang kepingin kamu punya. Di saat itu mungkin pikiran sadar saya menolak, ya ngapain lah saya itu motor aja nggak punya gitu, masa bayangin atau kepingin punya impian untuk punya mobil Mercedes-Benz. Ini kisah nyata ya saudara sekalian. Terus akhirnya saya ngikut aja, dan saya ngikut aja tuh, saya cari gambarnya di Google. Di saat itu belum ada, saya pun laptop nggak punya, jadi saya itu ke warnet untuk mencari gambar Mercedes-Benz. Yang ketemu adalah mobil Mercedes-Benz dengan yang modelnya kayak mata kucing kayak gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu gambarnya deh. Ini teman-teman carilah Mercedes-Benz yang lampunya itu kayak mata kacang kayak gitu ya. Nah, saya akhirnya ke warnet, habis itu saya cari gambarnya, taruh flash disk, habis itu di print sama tukang warnetnya. Waktu saya masih ingat, habis itu di print, habis itu saya bawa pulang gambarnya, saya tempelkan di kamar. Ini ceritanya kayak gitu ya. Saya tempelkan di kamar, dan saya juga membuat yang namanya dream book atau buku impian. Jadi di buku impian itu isinya macam-macam. Ada yang mesin cuci, pengen belikan kalung untuk ibu, pengen naikkan orang tua haji dan sebagainya. Terus ada gambar mobil itu juga. Ya, sudah. Waktu berlalu, setelah saya menempelkan itu kan setiap hari saya lihat itu gambar itu gitu ya. Terus saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa, saudara sekalian. Nah, yang lebih luar biasanya adalah ketika saya sudah menempelkan gambar tersebut, saya tuh jadi sering lihat Mercedes-Benz. Saya nggak ngerti ya, mungkin itulah cara kerja dari Law of Attraction, yaitu ketika kita melihat sesuatu dan kita memancarkan energi, maka energi tersebut akan dipantulkan oleh alam semesta, ya. Sehingga saya sering mendapati mobil tersebut lewat gitu ya. Saya sering mendapati mobil tersebut lewat, mungkin tidak sesuai dengan gambar itu, tapi lewat aja, tapi merek yang Mercy misalkan. Saya tuh sering lihat Mercy. Dan ketika saya lihat mobil Mercy itu, saya kayaknya keren banget ya lihat itu ya. Kalau punya itu kan keren gitu kan. Di saat itu saya masih muda banget ya. Ya kurang lebih kisah ini adalah kisah 10 tahun yang lalu. Terus disitulah akhirnya saya alhamdulillah mendapatkan peluang-peluang. Saya jadi berani mencoba untuk melakukan hal yang baru. Saya berani untuk usaha baru dan sebagainya. Karena memang saya pengangguran ya. Saya hanya lulusan SMA saudara sekalian. Jadi saya mencari peluang itu ya usaha, dagang apa gitu ya. Terus alhamdulillah waktu itu ketemulah sebuah peluang yang hingga alhamdulillah untung yang lumayan besar gitu ya, untung lumayan besar. Nah, cuman saya sudah melupakan impian saya itu, karena waktu itu waktu itu tinggal di kos-kosan ya. Habis itu pindah ke kontrak rumah, saya melupakan bahwa saya pernah punya impian, punya keinginan pengen beli Mercedes-Benz. Jadi saking lamanya nggak terwujud, akhirnya lupa, saudara sekalian ya. Sakingnya lupa, karena sekitar 2 tahunan lah kalau nggak salah itu kok kayaknya nggak ada progres gitu kan kehidupan gini. Akhirnya saya sampai lupa. Itu saya pindah kontrak rumah. Dan di saat itu adik saya datang. Saya punya adik ponaan. Mas, saya mau beli mobil, anterin dong gitu kan. Suruh nganterin. Waktu itu saya sudah punya mobil, waktu itu Soluna ya, Toyota Soluna tahun 2002 kalau saya ingat, 2002 Soluna. Oke lah dek, tak antar kemana, ke Nganjuk gitu ya, ke Nganjuk. Saya ngantar adik saya. Nanti milio sendiri di showroom gitu ya. Nah, ternyata saudara sekalian, ini luar biasa ya. Jadi saya antar adik saya ke Nganjuk, terus lihat mobil. Adik saya nggak ada yang cocok katanya, nggak ada yang cocok mas, nggak ada yang cocok. Nah, terusan
salesnya bilang kalau mau yang Eropa ada di belakang gitu kan. Nah saya kan nggak ngerti, habis itu saya ngikuti mbaknya itu, ternyata ada sebuah mobil yang di belakang, ternyata itu tempatnya agak tinggi dari yang mobil di depan, jadi kayak panggungnya gitu di belakang. Dan luar biasa teman-teman, saya melihat sebuah mobil yang persis seperti yang saya gambarkan di Dreambook saya tempelkan dulu itu, terus saya tempelkan di rumah saya di beberapa tahun yang lalu, persis banget. Saya pun iseng nanya harganya berapa, dan saya kagetnya karena itu showroomnya kecil saudara sekalian, bukan showroom yang gede banget, bukan, tapi showroom kecil, ternyata ada mobil itu. Saya tanya, dia bilang harganya 275 juta ya, 275 juta. Nah terus akhirnya saya tak nego gitu, boleh nggak kurang gitu, akhirnya deal di 255 juta. Dan alhamdulillahnya teman-teman, di saat itu saya punya uang. Mobil saya itu saya beli 40 kalau nggak 50 juta yang Toyota Soluna itu ya. Jadi saya nggak bilang istri, nggak bilang apa waktu itu, karena ini tuh kayak gambar yang kemarin yang ada di ini. Dan saya akhirnya bayar langsung cash ya, 255 juta, dan langsung saya bawa pulang itu mobil. Jadi adik saya yang tadi saya gonceng pakai Soluna itu langsung ibaratnya bawaan dek mobilnya Soluna, aku tak bawa Mercy yang baru itu ya. Itulah saudara sekalian ya, jadi itu kisah nyata. Sampai pulang, sampai rumah juga kaget juga ya keluarga saya gitu ya. Ibaratnya ya mungkin ini takdirnya Allah gitu ya, ketemu sama mobil ini di saat yang tidak saya duga-duga. Saya nggak nyari, dan ini terus ketemu, terus alhamdulillah juga pas punya uang gitu ya. Nah itulah saudara sekalian, bahwa ketika saya bermimpi waktu itu pengen beli Mercedes-Benz itu, saya sama sekali gimana ya, mau dibilang yakin juga nggak terlalu yakin, karena posisinya susah, saya nganggur, jobless, motor aja nggak punya, disuruh ini, dan saya lakukan aja rule-nya, saya lakukan aja, tempelin, lihat tiap hari, udah gitu aja. Terus alhamdulillah terwujud, nggak tahu dari mana datangnya, alhamdulillah dari kerjaan saya juga jadi lancar ya. Tapi tetap teman-teman, saya itu berpikir bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir LOA ini hanyalah sebuah teknikal aja, agar kita mikir positif, agar kita yakin ini ya. Cuman tetap rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kisah nyata saudara sekalian ya. Jadi itulah kisah saya. Mungkin bagi teman-teman yang punya cerita-cerita atau mungkin bisa share, tuliskan di bawah juga boleh. Ya kalau saya pribadi dulu ketika nempelin gambar-gambar itu, saya juga ragu ya, terwujud apa enggak. Cuman saya nggak ada ruginya juga, cuma nempelin gini, ya udah aku lakukan aja, dan ternyata itu terwujud, walaupun nggak langsung terwujud, tapi beberapa tahun ke depan. Nah hidup ini kan adalah sebuah misteri ya. Konklusi atau kesimpulan yang saya ambil, bahwa ketika kita bekerja keras ya, dengan ada gambaran yang jelas, maka itu akan mempercepat ya teman-teman, insya Allah ya. Jadi Allah itu akan mempercepat terwujudnya hal tersebut, asalkan kita yakinnya sama Allah saudara sekalian, bukan yakin kepada teknik LOA ini. Orang kadang keliru ya, udah ngandelin law of attraction tapi lupa bahwa pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap ini korelasinya harus kita rapatkan antara sama Allah dan teknik LOA ini. Itu yang saya mau pesan ke teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu mempercaya LOA sehingga teman-teman nggak usah sholat, nggak usah ibadah, nggak usah sedekah, nggak usah ini. Enggak gitu konsepnya teman-teman ya. Satu hal yang saya sampaikan, bahwa tidak usah terlalu peduli dengan kesusahan Anda hari ini, karena Tuhan bisa jadi menyiapkan sesuatu yang kejutan besar, mungkin nggak sekarang, tapi 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Tuhan nyiapin yang spesial buat kita semua. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.